Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Sahabat Ansor dimanapun berada, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali, tepatnya di Jabal Nur atau di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, Nabi Muhammad tidak langsung bisa mengucapkan sebagaimana diajarkan oleh malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari. Ma ana biqari. Nabi beberapa kali mengucapkan tersebut. Bermakna sekelas Nabi Muhammad, Nabi perlu mempelajarinya. Barulah setelah beberapa lama Nabi Muhammad bisa mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Dari pelajaran ini kita dapat mengambil ibrah bahwa kalau Nabi Muhammad saja perlu proses untuk mempelajari, apalagi kita. Kita bukan Nabi, soleh pun belum tentu, ibadah pun jarang-jarang, maka hal sewajarnya kalau kita perlu proses pembelajaran, tekun untuk memperoleh ilmu yang lebih baik. Sehingga di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran, kita perlu sabar di dalam mempelajari Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengingat bagaimana sejarah nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Ini sebagaimana pendapat di dalam banyak kitab ulumul Quran yang paling sahih. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke Nabi Muhammad dengan cara berangsur-angsur selama 23 tahun. Manfaat dari berangsur-angsur, salah satu tujuannya, kata Ibnu Abbas, supaya manusia bisa memahaminya dengan lebih mudah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inti dari ajaran Quran apa? Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Sungguh telah datang kepada kalian. Apa yang datang? Mau'idhah, nasihat. Mau'idhah ay Al-Quran. Ma makna mau'idhah? Mau'idhah adalah nasihat. Mau'idhah adalah ujengan. Maksudnya nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kalian. Nasihat bagi siapa? Nasihat bagi orang yang membacanya, nasihat bagi orang yang mendengarnya, nasihat bagi orang yang mempelajarinya, nasihat bagi orang yang menghafalnya, nasihat bagi orang yang mengamalkannya. Quran ketika dibaca, maka seharusnya Quran bisa menasehati orang yang membaca dan seterusnya. Sehingga memahami apa yang dibaca menjadi wajib bagi setiap orang yang membaca Quran. Sehingga Quran ketika dipelajari, kemudian kita memahami maknanya, efeknya akan berakibat baik kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Quran kemudian menjadi nasihat untuk kita, maka Quran akan berdampak menjadi wasyifa'un lima fis sudur, menjadi obat pada apa yang ada di dalam dada, yaitu hati. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, maka kita pun menerima Quran dari guru-guru kita sampai ke guru-guru dan seterusnya sampai kepada Nabi. Seharusnya itu menjadi sudur yang lebih baik. Apa yang ada di dalam sudur, qalbun kita menjadi tenang dengan Quran. Semakin banyak membaca Quran, seharusnya hatinya lebih tentram, hatinya lebih memiliki sifat husnudzon kepada Allah, kepada sesama manusia dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang hatinya sudah tertata dengan Quran, maka ia akan bisa menjauhi dosa-dosa besar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala,
kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Dia terhadap dosa-dosa yang besar termasuk dosa keji illal lamam. Dia tetap melakukan kecuali hanya selewat. Kalaupun dia tetap terjerumus dalam dosa, dia akan cepat mengingat Allah. Bisa babihi, di dalam hatinya ada as-sudur, di dalam hatinya ada Al-Quran. Ketika di dalam hatinya Al-Quran, maka Quran bisa menjadi alarm untuknya sehingga dia bisa menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, kebiasaan Quran nanti akan menjadi syafaat untuk pembacanya. Quran menjadi syafaat bukan hanya untuk para penghafal. Quran menjadi syafaat bukan hanya untuk orang yang mendengarkan, bukan hanya untuk orang yang mengamalkan, tapi Quran bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, mendengarkannya, mengamalkannya, apalagi menghafal dan mentadabburinya. Sebagaimana di dalam banyak kitab dijelaskan bagaimana beberapa ulama tafsir menafsirkan Tabarakalladzi biyadihil mulk, tepatnya surah Al-Mulk. Seseorang tersebut diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur karena bisa babihi hafal surah Al-Mulk. Sehingga untuk menjadi penghafal Quran, kalau jenengan tidak sempat, tidak memiliki waktu untuk menghafal seluruh Quran, paling tidak minimal ada satu surah saja yang bisa dihafal oleh kita semua, sehingga nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Quran. Apa bedanya syafaat Quran dengan syafaat dari Nabi atau syafaat dari orang soleh? Bedanya, kalau syafaat dari Nabi, syafaat dari orang soleh, itu adalah syafaat yang diberikan kepada orang yang memang sudah terkena siksa, terkena azab. Sedangkan syafaat Quran belum sempat diazab, sudah diberikan syafaat pertolongan dengan Quran. Sehingga syafaatul Quran jauh lebih besar dibanding syafaatnya manusia. Mari kita memperbanyak membaca Quran. Mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Quran dan menjadikan kita sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.